Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata yang dialami oleh seorang driver ojek online atau ojol yang biasa menarik penumpang di malam hari. Kisah ini sangat menyeramkan dan mungkin membuat Anda merinding. Jadi, siapkan mental Anda dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Kisah ini diceritakan oleh Pak Edo, salah satu ojol yang sudah berpengalaman menarik penumpang dari malam hingga pagi hari. Pak Edo adalah seorang ayah yang memiliki 2 anak dan seorang istri yang sedang hamil. Ia bekerja sebagai ojol untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama untuk biaya persalinan istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Pak Edo memang sengaja memilih waktu kerja tersebut karena ia merasa kasihan dengan para pekerja yang susah mencari ojol di tengah malam. Ia sering mendapatkan orderan dari para pekerja pabrik, karyawan kantor, mahasiswa, atau orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat. Ia selalu berusaha untuk melayani mereka dengan ramah dan sabar, meskipun kadang-kadang ia harus menempuh jarak yang jauh atau melewati jalan yang sepi dan gelap. Selain itu, ia juga ingin mendapatkan penghasilan lebih dengan mengambil orderan yang jarang diminati oleh ojol lain. Ia tidak takut untuk menarik penumpang di daerah-daerah yang dianggap angker atau berbahaya, seperti pemakaman, hutan, atau rumah sakit jiwa. Ia percaya bahwa selama ia berdoa dan berbuat baik, ia akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Ia juga berpikir bahwa dengan mengambil orderan tersebut, ia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendapatkan pahala. Suatu malam, ketika cuaca sedang hujan deras, Pak Edo mendapatkan orderan dari seorang penumpang di sekitaran Universitas Pamulang menuju Sudirman, Tangerang. Pak Edo tidak ragu untuk mengambil orderan tersebut meskipun lokasi penjemputannya cukup jauh dan berada di dekat sebuah komplek pemakaman. Pak Edo pun segera berangkat menuju lokasi penjemputan dengan mengenakan jas hujan. Setiba di sana, ia terkejut melihat penumpangnya sudah menunggu di tengah jalan pemakaman dengan menggunakan payung. Penumpang tersebut adalah seorang pria yang tampak biasa saja. Penumpang tersebut langsung naik ke motor Pak Edo dan meminta agar segera meninggalkan tempat tersebut. Pak Edo pun menuruti permintaannya dan melaju dengan cepat. Namun, ketika ia melewati pintu portal komplek pemakaman, pintu tersebut tiba-tiba menutup sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Pak Edo merasa ada yang aneh dengan kejadian tersebut, tapi ia berusaha untuk tidak memikirkannya. Dalam perjalanan menuju tempat tujuan, penumpang tersebut terus mengucapkan terima kasih kepada Pak Edo karena mau mengambil ordernya. Ia bercerita bahwa ia sudah 5 kali memesan ojol, tapi selalu ditolak dengan berbagai alasan. Ia juga mengaku bahwa ia ditinggal oleh temannya di komplek pemakaman tersebut karena yakin bisa mendapatkan ojol. Penumpang tersebut tampaknya memiliki pengetahuan tentang mitos putar tali pocong, yaitu salah satu jimat di Indonesia yang dipercaya dapat mendatangkan kekebalan, kemampuan melompat jauh, atau pelet bagi pemiliknya. Ia bercerita bahwa di komplek pemakaman tersebut, ada sebuah kuburan yang berantakan karena ada orang yang mencuri tali pocongnya untuk tujuan pesugihan atau ritual lainnya. Kuburan tersebut adalah milik seorang mayat yang belum disempurnakan, yaitu mayat yang belum dimandikan, dikafani, atau disolatkan sesuai dengan syariat agama. Mayat tersebut minta untuk dibuka tali pocongnya agar ia bisa bernafas dan bergerak dengan leluasa. Ia juga merasa tersiksa karena tali pocongnya terlalu kencang dan menyebabkan luka di tubuhnya. Pak Edo merasa ngeri mendengar cerita tersebut, karena ia tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ia juga merasa takut jika mayat tersebut akan menampakkan diri atau mengganggu mereka. Namun, ia tetap berusaha untuk bersikap sopan dan profesional. Karena ia tidak ingin menyinggung atau mengejek penumpangnya, ia hanya mengangguk-angguk dan sesekali mengucapkan istighfar. Akhirnya, mereka sampai di tempat tujuan. Penumpang tersebut memberikan uang kepada Pak Edo dan turun dari motor. Pak Edo pun berpamitan dan bersiap untuk melanjutkan kerjanya. Namun, ketika ia melihat ke jok belakang motornya, ia terkejut melihat ada sesuatu yang tergeletak di sana. Ternyata, yang tergeletak di jok belakang motornya adalah sebuah tali pocong yang basah dan kotor. Pak Edo tidak tahu bagaimana tali pocong tersebut bisa ada di motornya.
Apakah penumpangnya yang membawanya? Apakah penumpangnya adalah orang yang membuka tali pocong mayat tersebut? Atau apakah penumpangnya adalah mayat tersebut? Pak Edo merasa ketakutan dan bingung. Ia mencoba untuk menghubungi penumpangnya, tapi nomor teleponnya tidak aktif. Ia juga mencoba untuk melacak lokasi penumpangnya, tapi ternyata penumpangnya tidak ada di tempat tujuan yang ia tuju. Pak Edo pun menyadari bahwa ia baru saja mengantar penumpang arwah penasaran. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Pak Edo, ojol yang pernah dibayar pakai tali pocong. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan kisah ini? Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Silahkan tulis komentar Anda di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini agar saya semangat untuk membuat video kisah nyata lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.